Namaku Rahayu. Dan hari itu, langit seolah ikut berkabung bersamaku. Hujan mengguyur lebat sejak subuh, tapi tak ada yang bisa menghentikan prosesi pemakaman suamiku, Wicak. Aku berdiri di samping liang lahat, berusaha menahan tubuhku yang gemetar. Entah karena dingin atau karena duka yang menyesakkan dada. Bima, anak sematawayang kami yang baru berusia 5 tahun, memeluk kakiku erat-erat. Matanya sembab, tapi tak lagi menangis. Mungkin karena ia terlalu bingung untuk benar-benar memahami bahwa ayahnya tidak akan pernah pulang lagi. Wicak, pria sederhana yang setiap pagi berangkat ke proyek bangunan dengan senyum di wajahnya, pulang terakhir kali dalam sebuah peti kayu. Kata orang, ia jatuh dari lantai 2 gedung yang belum jadi. Aku tak sempat mendengar kabar sebelumnya. Kabar buruk itu datang seperti badai tiba-tiba, mengguncang segalanya. Satu demi satu pelayat menyalami aku. Beberapa menatapku penuh kasihan, yang lain. Aku tak tahu. Ada lirikan yang membuat tengkukku dingin. Entahlah, atau mungkin aku hanya terlalu lelah untuk berpikir jernih. Yang sabar ya, Yu, bisik Bu RT, menggenggam tanganku erat. Aku hanya mengangguk, tak sanggup bersuara. Di dalam hati, aku bertanya bagaimana aku bisa sabar saat hidupku seperti dirobek separuhnya. Bagaimana aku harus menjalani hari-hari ke depan tanpa penghasilan, tanpa pelindung, tanpa teman sekamar yang selalu mengajakku tertawa di malam hari. Malam itu, hujan masih mengguyur pekarangan kami yang lengang. Di dapur, aku mengaduk sisa nasi di panci. Hanya itu yang tersisa. Di rak kayu, hanya ada 2 telur dan sebotol kecap yang sudah nyaris habis. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, sementara Bima tertidur di dipan tua peninggalan mertua. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup, tapi aku tahu satu hal, aku harus melindungi anakku. Aku harus berdiri kembali. Walaupun dunia terasa terlalu berat malam itu. 3 hari setelah pemakaman, aku dipanggil ke rumah Pak Lurah. Katanya, ada yang harus dibicarakan soal tanah milik almarhum suamiku. Hatiku berdebar, mungkinkah masih ada peninggalan yang bisa membantuku bertahan hidup. Namun, harapanku langsung pupus saat Pak Lurah menunjukkan surat-surat warisan. Tanah ini masih atas nama orang tua Wicak. Yuh, kalau mau mengurus balik nama, butuh biaya dan waktu. Katanya hati-hati. Aku keluar dari rumah Pak Lurah dengan tangan hampa dan kepala pening. Tak ada yang bisa kujual, tak ada yang bisa kutinggali. Dengan tenang, pagi itu aku ke warung Mbok Sri membeli beras saon saja, cukup untuk makan 2 kali. Tapi sebelum sampai ke rak beras, aku mendengar 2 ibu-ibu bergosip. Katanya Rahayu mau numpang hidup sama mertuanya. Tapi hendak akur, kan ya? Iya, terus aku dengar dari suaminya Mbak Yani, si Rahayu itu katanya cantik tapi berat hidupnya. Aku berhenti di balik rak. Dadaku sesak. Dunia rasanya sempit. Tak hanya kehilangan suami, tapi juga dihantam pandangan orang-orang yang tak tahu apa-apa. Tengah malam, saat aku sedang melipat pakaian, terdengar ketukan pelan di pintu dapur. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Siapa malam-malam begini? Aku mengintip dan melihat siluet Pak Darmo, tetanggaku yang sudah sepuh. Maaf ganggu, Yu Rahayu. Barangkali, kalau butuh apa-apa, jangan sungkan, ya. Katanya, nada suaranya halus, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Ketulusannya terasa ambigu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan makan siang dari Bu Yanti, istri Pak RW. Saat makan, tiba-tiba ia berkata, kalau Yu Rahayu butuh penghasilan, saya bisa bantu carikan pekerjaan. Mataku berbinar, tapi langsung redup saat ia menyebutkan tempatnya ya. Agak jauh, di kota. Kerjanya bantu-bantu rumah. Tapi majikannya lelaki lajang, ganteng dan baik, loh. Aku menelan ludah. Nadanya menyiratkan harapan. Yang bukan hanya soal pekerjaan. Apakah orang-orang mulai melihatku bukan sebagai janda berduka, tapi sebagai barang kesempatan? Mbah Gondo, seorang dukun tua di desa kami, tiba-tiba datang ke rumah. Katanya, kalau kamu mau hidup tenang, saya bisa bantu. Tapi kamu harus menyerahkan sesuatu. Ia tak menjelaskan apa yang dimaksud, tapi tatapannya menembus mataku seperti tahu seluruh isi hatiku.
Aku menolak halus, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Suaranya terngiang-ngiang, seperti godaan dari lorong gelap. Di halaman belakang, di bawah pohon mangga, aku menangis sendirian. Aku berjanji dalam hati bahwa aku akan bertahan. Apapun caranya, aku akan mencari pekerjaan. Bukan karena aku ingin dipandang kuat, tapi karena Bima butuh masa depan. Keesokan harinya, aku mengajukan diri menjadi petugas kebersihan di sekolah dasar tempat aku dulu bersekolah. Tak peduli orang bilang itu pekerjaan kasar, aku butuh penghasilan. Saat aku membersihkan kelas, aku merasa tatapan guru-guru dan murid-murid berbeda. Ada yang kasihan, ada yang mengasihani, tapi ada juga yang seperti meneliti setiap lekuk tubuhku. Aku menyadari satu hal, menjadi janda muda itu seperti menjadi sasaran empuk bagi rasa ingin tahu, juga syahwat tersembunyi. Tapi aku tetap bekerja. Aku tak akan menyerah. Satu pagi, aku menemukan sepucuk kertas terselip di atas meja tempat aku menaruh sapu. Aku tahu hidupmu berat, tapi aku ingin jati bagian dari kekuatanmu. Tidak ada nama, tapi aku tahu tulisan. Itu milik Pak Bagus, guru olahraga yang suka menyapaku setiap pagi. Apakah ini ketulusan atau godaan? Hari itu langit mendung dan tubuh Bima panas sekali. Aku panik. Aku tak punya cukup uang untuk membawanya ke puskesmas. Aku hanya bisa mengompresnya dengan air hangat dan berdoa sepanjang malam. Keesokan harinya, suhu tubuhnya semakin tinggi. Aku tahu, aku tak bisa menunggu lagi. Aku harus mengambil keputusan. Tapi untuk menyelamatkan anakku, aku mungkin harus mengorbankan harga diriku. Aku terduduk lemas di bangku depan rumah, memangku tubuh Bima yang lemah. Puskesmas meminta uang pendaftaran dan obat, sementara isi dompetku hanya cukup untuk beli beras 2 hari. Aku membuka amplop surat dari Pak Bagus yang dulu sempat kuabaikan. Kali ini ada uang di dalamnya, beberapa lembar 100 ribuan. Di bawahnya, selembar kertas kecil bertuliskan, "Kalau kamu mau, datanglah ke rumahku malam ini. Kita bicara." Sendiri, tanganku gemetar. Aku tahu maksud tersirat di balik kata bicara. Malam itu aku berdiri di depan rumah Pak Bagus. Rumahnya terang, mewah, dan tampak nyaman. Tapi dadaku sesak. Aku tak pernah membayangkan harus datang ke sini dalam kondisi seperti ini. Pintu terbuka sebelum sempat ku ketuk. Ia tersenyum. "Masuklah, Rahayu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku cuma ingin menemanimu." Aku duduk, menunduk. Pak Bagus membuatkan teh, bicara panjang lebar soal kesepian dan rasa peduli. Tapi aku tahu arah pembicaraannya. Di akhir, ia hanya bilang, "Kalau kamu mau tinggal di rumah ini, aku akan rawat kamu dan Bima." Aku menangis, bukan karena terharu, tapi karena aku sadar, dunia tak pernah memberi tanpa meminta sesuatu kembali. Aku pulang dengan langkah gontai, lalu menggendong Bima yang mulai meracau dan membawanya ke rumah tua milik orang tuaku yang sudah lama kosong di pinggir desa. Di situlah aku bersembunyi. Aku minta bantuan Bu Tarti, mantan bidan kampung yang pernah menolong saat Bima lahir. Ia datang diam-diam dan membawa obat arbel. "Kamu hebat, Yu, tapi kamu harus jaga dirimu. Dunia ini kejam pada perempuan sendiri," katanya. Tangisanku pecah di pelukannya. Aku lelah, aku takut, tapi aku tahu satu hal. Aku tak akan menyerahkan harga diriku demi kenyamanan sementara. Saat malam mulai sunyi, aku duduk di beranda rumah tua itu. Di seberang halaman, tampak pekarangan tengah yang dulu jadi tempat Wicak menanam pohon jeruk dan bermain bersama Bima. Tiba-tiba, suara angin dan desir dedaunan terdengar seperti bisikan. "Kamu tidak sendiri, Yu. Tetap bertahan. Aku di sini." Aku tak tahu apakah itu hanya perasaanku, tapi entah kenapa, aku merasa Wicak masih menjagaku dari alam lain. Dari sisi lain pekarangan itu, hari-hari di rumah tua berjalan lambat, penuh keheningan dan kesunyian. Namun ada satu hal yang membuatku bertahan, senyum Bima. Ia mulai membaik sedikit demi sedikit, dan setiap malam aku berdoa dengan sepenuh hati. Bukan hanya untuk kesembuhan anakku, tapi agar aku diberikan kekuatan untuk terus hidup tanpa menjual martabatku. Suatu sore, tanpa diduga, seorang pemuda datang ke rumah. Namanya Dano. Ia mengenakan jaket sederhana dan membawa kamera tua.
Ternyata, ia mahasiswa dari kota yang sedang membuat dokumenter tentang kehidupan janda tangguh di desa. Aku dengar cerita Butarti tentang Ibu Rahayu. Bolehkah aku wawancara dan merekam kehidupan ibu selama beberapa hari? Katanya. Awalnya aku ragu, tapi setelah berpikir, aku setuju. Mungkin ini adalah jalan yang tak pernah kuduga. Danu mulai merekam keseharian kami. Aku tak dibuat-buat. Aku tetap memasak di tungku, menyapu halaman, menenangkan Bima yang rewel, dan menjahit baju untuk tetangga. Seminggu kemudian, video dokumenter itu tayang di media sosial. Tak kusangka, ribuan orang menontonnya. Komentar datang dari mana-mana. Ada yang memberi semangat, ada yang bilang mereka terinspirasi. Bahkan ada komunitas perempuan yang ingin menggalang donasi untukku dan Bima. Butarti datang membawakan satu amplop besar. Ini dari orang-orang baik yang menonton kisahmu. Mereka percaya kamu layak diberi kesempatan. Air mataku tumpah. Tapi kali ini bukan karena pilu, tapi haru. Dengan bantuan dari komunitas dan desa, rumah tua itu direnovasi. Tak megah, tapi cukup untuk kami berteduh dengan nyaman. Aku pun diberi tawaran menjadi guru mengaji dan pengrajin kain perca untuk sebuah program desa. Bima makin sehat, sudah bisa berlari-lari kecil lagi di halaman belakang. Dan setiap pagi, aku membuka jendela yang menghadap ke pekarangan tengah tempat. Kenanganku bersama Wicak, tempat aku kehilangan segalanya, tapi juga tempat aku memulai kembali. Aku tidak menang, tapi aku bertahan, bisikku dalam hati. Dan itu lebih dari cukup. Aku duduk di depan jendela, memandang pekarangan tengah yang masih hijau dan teduh. Kenangan dengan Wicak datang kembali, namun aku sudah bisa tersenyum tanpa rasa sakit. Aku sadar, kehilangan itu memang menyakitkan. Tapi bukan berarti aku harus hancur. Kehidupan memberiku luka, tapi juga memberiku kekuatan untuk bangkit. Setiap orang punya cerita duka. Namun bukan cerita itu yang menentukan siapa kita, melainkan bagaimana kita melanjutkan hidup. Di tengah perjalanan ini, aku bertemu Danu, kembali pemuda yang merekam dokumenter itu. Dia bukan hanya seorang teman, tapi juga sosok yang mengerti dan menerima aku apa adanya. Kami belajar saling percaya, membangun harapan baru. Cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian menerima masa lalu dan melangkah bersama. Bima pun mulai menyukai kehadiran Danu, bahkan sering tertawa saat mereka bermain bola di pekarangan. Kini aku berdiri di depan kelas mengaji di balai desa, mengajar anak-anak dengan penuh semangat. Pekarangan tengah yang dulu menjadi saksi duka kini menjadi saksi harapan. Aku ingin cerita hidupku menjadi inspirasi bahwa wanita, meski pernah tersakiti, bisa bangkit, berjuang, dan menemukan kebahagiaan baru. Kehidupan memang penuh liku, tapi selama kita punya hati yang kuat, harapan tak pernah mati. Aku Rahayu. Dari pekarangan tengah yang sederhana, aku belajar bahwa hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh cinta dan keberanian.